Pernah nggak kamu ketiduran di kelas? Baru aja merem 5 menit, langsung ada suara, "Hei bangun, jangan malas." Rasanya kayak habis ketangkep basah nyuri waktu ya. Tapi tahu nggak, di Cina, tidur di kelas malah boleh, bahkan dianjurkan. Aneh atau justru cerdas? Yuk, kita bahas lebih dalam. Jadi gini, di sekolah-sekolah Cina, tidur siang itu dianggap bagian dari rutinitas belajar. Mereka percaya kalau tidur siang selama 20-30 menit bikin otak lebih segar dan siap menerima pelajaran lagi. Bahkan, di beberapa sekolah, mereka punya aturan khusus. Setelah makan siang, semua murid boleh rebahan, bahkan ada yang tidur di meja kelas. Sementara di Indonesia, tidur di kelas sering dianggap tanda nggak serius, nggak hormat sama guru, atau cuman malas. Jadi, sebenarnya mana yang lebih baik? Tetap terjaga walaupun mengantuk, atau tidur sebentar biar lebih fokus? Nah, kalau kita lihat dari sisi sains, ternyata tidur siang punya manfaat besar loh. Menurut National Sleep Foundation, tidur siang singkat disebut power nap, bisa meningkatkan daya ingat, kreativitas, dan konsentrasi. Bahkan, perusahaan besar kayak Google dan NASA pun menyediakan ruang tidur untuk karyawannya. Di Cina, pola pikir ini diadaptasi ke sekolah. Para ahli di sana percaya, dengan rutinitas belajar yang padat, siswa butuh waktu rehat untuk mengisi ulang baterai. Makanya, mereka nggak ragu memberi waktu tidur siang, apalagi kultur tidur siang, atau awu shui, udah jadi bagian tradisi mereka sejak dulu. Di Indonesia, mungkin karena stigma yang kuat kalau tidur siang itu malas, kebijakan ini nggak pernah dilirik serius. Padahal, banyak murid yang sebenarnya butuh istirahat lebih karena berangkat sekolah pagi-pagi banget dan masih harus lanjut belajar seharian. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal kebijakan sekolah tapi juga budaya. Di Cina, prestasi akademik itu jadi fokus utama. Murid-murid mereka sering belajar dari pagi sampai malam, bahkan ada yang les tambahan sampai larut. Karena beban belajar yang berat, tidur siang jadi semacam pelampiasan yang wajar. Di Indonesia belajar memang penting, tapi pendekatannya lebih santai. Kita lebih fokus ke pembentukan karakter daripada pencapaian akademik ekstrem. Jadi mungkin karena itu juga tidur di kelas dianggap nggak sopan. Plus, sistem pendidikan kita belum terlalu menekankan pentingnya jeda untuk otak. Sekarang, bayangin kalau sekolah-sekolah di Indonesia mulai menerapkan aturan tidur siang. Ada kemungkinan besar, murid-murid bakal lebih segar dan nggak gampang ngantuk di jam-jam terakhir pelajaran. Tapi, realitanya, kita punya tantangan besar. Pertama, infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia yang bahkan belum punya fasilitas dasar kayak ruang kelas yang nyaman, apalagi ruang tidur khusus. Kedua, butuh perubahan mindset, baik dari guru, murid, maupun orang tua. Kalau tidur siang masih dianggap sebagai kemalasan, aturan ini pasti sulit diterima. Meski begitu, ada hal positif yang bisa kita ambil dari budaya Cina ini. Tidur siang bukan cuma soal memanjakan diri, tapi cara cerdas untuk memaksimalkan produktivitas. Jadi, mungkin kita nggak harus tidur di kelas, tapi sekolah-sekolah di Indonesia bisa mulai mikirin cara lain untuk memberi siswa waktu istirahat yang cukup, entah lewat jeda yang lebih panjang atau metode belajar yang lebih fleksibel. Akhirnya, semuanya kembali ke keseimbangan. Mau tidur di kelas atau enggak, yang penting adalah bagaimana kita menjaga energi dan fokus untuk belajar. Jadi, apa pendapatmu? Haruskah Indonesia mulai mempertimbangkan tidur siang di sekolah? Kalau kamu suka diskusi kayak gini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk lebih banyak konten menarik seputar pendidikan, budaya, dan gaya hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.